Saya Maya Aska belum sepenuhnya selesai. Di awal film diperlihatkan yaitu persahabatan antara Maya dengan Ita yang begitu erat dari sejak kecil hingga dewasa. Di kamar, Maya dengan Ika sedang mengobrolkan tentang liburannya, bahwa liburannya itu sudah sebentar lagi dan ia berencana untuk menghabiskan sisa waktu liburannya untuk pergi ke suatu tempat. Namun Maya meminta untuk liburannya itu tidak terlalu jauh-jauh karena supaya orang tuanya mengizinkannya. Di sela-sela percakapan mereka, tiba-tiba Ita mengalami mimisan. Namun kata Ita itu adalah hal yang biasa. Padahal sebenarnya ada yang terjadi apa-apa yang terhadap si Ita. Tiba-tiba Maya mendengar sesuatu, bahwa ada roh jahat yang berada di rumah Ita. Ini gue anterin ya. Lo kenapa sih setiap ke rumah gue nggak mau pipis? Dan akhirnya Maya pun izin pamit untuk pergi pulang ke rumahnya. Namun ketika itu tiba-tiba Maya melihat sosok di kamar Ita. Namun Maya tidak ingin bahwa Ita itu nanti ketakutan di rumahnya. Nih, lo dengerin gak sih? Akhirnya Ita pun bertanya kepada Maya apakah dia melihat sesuatu di kamarnya Ita. Untuk memastikannya, lalu Ita dengan Maya masuk lagi ke rumahnya dan melihat ke kamarnya. Ternyata tiba-tiba dikagetkan oleh sesosok ibunya dan suasana pun menjadi normal kembali. Ini buat mamah kamu ya. Tadi ibu habis buat mama. Lalu di malam harinya, Maya mendengar percakapan teman-teman dari kakaknya, yaitu bahwa mereka itu ingin melakukan pendakian ke Gunung Gede. Lalu Maya menghampiri kakaknya dan meminta izin untuk mengikuti pendakian ke Gunung Gede. Karena untuk menghabiskan liburannya dan itu adalah pertama kalinya pendakian ke Gunung Gede. Bakal ngerepotin? Mai, naik gunung itu bukan kayak lu sih. Awalnya, kakaknya Maya yaitu Indra itu tidak mengizinkan Maya untuk pergi bersamanya mendaki gunung. Tetapi karena antusiasnya si Maya, itu akhirnya kakaknya Maya, si Indra, mengizinkannya. Setelah diizinkan oleh kakaknya, lalu Maya menelpon kepada Ita dan mengajaknya Ita juga untuk liburan bareng mendaki gunung. Namun kata Ita tidak bisa karena harus izin dulu ke orang tuanya. Dan setelah itu ternyata tiba-tiba ada kejadian aneh. Si Ita ini tiba-tiba rambutnya itu rontok. Lalu keesokan harinya Ita dengan Maya itu meminta izin kepada ibunya Ita untuk mendaki gunung saat liburannya. Namun ibunya mengkhawatirkannya karena Ita belum pernah melakukan pendakian ke gunung. Maya juga meyakinkan orang tuanya Ita bahwa dia mendaki ke gunung itu bersama kakaknya dan teman-temannya. Lalu ayahnya juga tiba-tiba dia malah mengizinkannya karena tidak terbiasanya ayahnya suka mengizinkan ke luar kota. Tapi pada saat ini tiba-tiba ayahnya mengizinkannya dan akhirnya mereka pun sangat senang mendengarnya. Mau naik gunung? Makasih ya, Pak. Setelah itu Maya pun berpamitan pergi kepada Ita dan tiba-tiba Maya melihat sosok jin di belakang Ita. Tak, gue pamit ya. Ya, Mai. Keesokan harinya, Ita, Maya, dan kakaknya akhirnya berpamitan kepada orang tuanya Ita untuk membawanya pergi mendaki gunung ke Gunung Gede. Lalu di perjalanan, karena sudah larut malam, akhirnya tiba di kaki Gunung Gede dan dia menginap dulu di rumah warga yang berada di sana. Ketika malam sudah larut, tiba-tiba Ita terbangun dan yang lainnya pun sedang pada tidur. Ternyata tidak disangka-sangka Ita malah datang bulan. Lalu Ita pun membangunkan Maya dan mengasih tahu kepada Maya bahwa dia itu sedang datang bulan. Lalu akhirnya mendengar hal itu, Maya menyarankan agar Ita tidak boleh mendaki gunung dulu dan besoknya akan mengantarkan pulang. Namun Ita tidak mau, menolaknya karena Ita mau melakukan pendakian gunung yang pertama kalinya karena Ita sangat antusias sekali dengan untuk menghabiskan liburannya dengan mendaki gunung. Ketika itu akhirnya Ita pun pergi ke kamar mandi. Namun pada saat itu terjadilah kejadian yang menakutkan, yaitu Ita malah melihat sosok jin ketika membersihkan darahnya.
Dengan teriakan Ita, akhirnya semua teman-temannya pun terbangun dan langsung menghampiri Ita ke kamar mandi. Apa yang sedang terjadi? Dan ketika itu, Ita pun ternyata tidak apa-apa. Dan akhirnya Ita dibawa lalu disadarkan dengan meminum air hangat. Dan setelah meminum, akhirnya dia pun sadar. Lalu menceritakannya bahwa dia itu di kamar mandi melihat sesosok jin. Dan dengan gambarannya sosok jin itu, ternyata kata si ibu-ibu yang punya rumah ini, itu adalah sosok jin penunggu rumah ini yang sering mengganggu para pendaki. Namun katanya dia sudah diusir udah lama, namun tiba-tiba sekarang datang kembali. Dan akhirnya kata teman-temannya pun mungkin karena Ita membuang darah, akhirnya membuat sosok jin itu akhirnya kembali lagi. Setelah melihat kejadian tersebut, akhirnya teman-teman pun meminta kepada Indra supaya besok membatalkannya saja, karena apa yang terjadi pada Ita itu takut nanti ketika naik gunung bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika melakukan pendakian. Keesokan harinya, tiba-tiba Ita sudah sembuh kembali dan sangat antusias sekali untuk melakukan pendakian. Namun teman-temannya masih mengobrolkan tentang kejadian yang waktu malam dan juga mengobrolkan bahwa orang yang sedang datang bulan itu tidak boleh mendaki, apakah itu mitos atau tidak. Namun meyakinkannya bahwa itu hanya mitos saja. Dan melihat Ita sudah segar bugar kembali, akhirnya mereka juga tetap melanjutkan pendakiannya. Lalu scene beralih kepada Ibu Ita, di mana Ibu Ita melihat darah dan juga rambut. Akhirnya Ibu Ita pun menanyakan kepada suaminya bahwa takut terjadi apa-apa kepada Ita karena melihat kondisi Ita yang seperti itu. Namun akhirnya suaminya pun malah biasa-biasa saja, yang padahal dulunya biasanya suaminya itu sangat khawatir terhadap Ita. Dan scene kembali lagi ke Ita Maya bersama teman-temannya yang melakukan pendakian. Akhirnya sudah lumayan setengah perjalanan dan Ita pun tiba-tiba mendengar sesuatu hal yang aneh. Namun Ita masih bisa disadarkan sama Maya dan akhirnya mereka pun melakukan istirahat di sebuah pinggir danau. Lalu tiba-tiba Ita membawa kresek dan pergi ke pinggir danau tersebut. Lalu di sana Ita pun membuang sesuatu, yaitu kresek yang dari tasnya Ita. Dan setelah dibuang, akhirnya Indra pun menyuruh Maya untuk menghampiri Ita, takut terjadi hal yang aneh-aneh. Namun ketika itu tiba-tiba Ita kesurupan. Lalu akhirnya teman-temannya pun menghampirinya dan membantunya dan akhirnya Ita pun sadar. Namun setelah sadar, tiba-tiba Ita tidak ingat sesuatu. Lalu Ita pun menyarankan kepada teman-temannya agar melanjutkan lagi perjalanannya karena Ita sudah tidak apa-apa lagi. Dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya. Namun ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba Ita pun mengalami hal yang aneh lagi. Akhirnya ada jin yang merasuki Ita dan di sana ada pesan-pesan yang disampaikan oleh jin bahwa dia itu harus disuruh pulang atau kembali lagi ke bawah karena sudah mengotori tempatnya. Dan setelah Ita disadarkan kembali, akhirnya Indra pun menyuruh Maya untuk membawa Ita pulang lagi ke rumahnya karena tadi ada kata-kata pesan dari jin bahwa si Ita ini harus dipulangkan karena sudah mengkotori tempat ini. Namun tiba-tiba Ita pun mengalami kesurupan lagi dan akhirnya dia malah ingin melanjutkan lagi pendakian sampai ke puncak. Dan setelah itu akhirnya Ita pun memberanikan diri untuk sendirian langsung berangkat ke puncak. Dan setelah itu akhirnya teman-temannya pun bersama Maya dan Indra dan yang lainnya itu mengejar Ita karena benar-benar si Ita ini sedang dalam keadaan tidak sadar karena ada yang merasukinya. Lalu di sana pun terjadi perdebatan antara Indra dan teman-temannya. Teman-temannya menyalahkan Indra dan Maya karena
menyuruh Ita tetap meskipun dalam keadaan datang bulan untuk tetap melakukan pendakian. Namun setelah itu tiba-tiba Maya melihat sosok nenek-nenek yang menakutkan dan menyarankannya untuk pergi dari sini. Dan tiba-tiba ternyata Ita sudah ketemu ada di atas. Namun setelah itu akhirnya Maya pun menenangkan Ita dan mengajaknya Ita untuk kembali lagi pulang ke bawah untuk turun lagi dari gunung karena takut lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun tiba-tiba Ita tidak mau turun karena ingin melakukan pendakian sampai puncak dan menjadi pengalaman untuk hidupnya. Bisa kok, bisa. Karena perjalanan sudah lumayan jauh, akhirnya mereka pun melanjutkan kembali melakukan pendakian untuk ke puncak dan akhirnya mereka pun berhasil ke puncak. Untungnya selama di perjalanan mereka tidak lagi ada kejadian-kejadian aneh dan mereka pun akhirnya bisa bermalam di puncak. Dan setelah sesampai di puncak, akhirnya teman-temannya pun mendirikan tenda dan menyuruhnya Ita untuk beristirahat di tenda. Namun tiba-tiba ada kejadian hal yang aneh pun terjadi, yaitu Ita pun kesurupan lagi dan di sana akhirnya Ita pun merasa kejang-kejang sampai darah datang bulannya pun mengeluarkan banyak. Lalu teman-temannya mencari bantuan dan akhirnya ada salah satu pendaki yang membantu meruqyah si Ita. Di sana pun mereka diadani dan akhirnya terjadi kayak angin yang besar begitu. Dan setelah beres diadani, akhirnya Ita pun berhasil diselamatkan dan Ita pun bisa sadar kembali. Dan setelah itu mereka pun kembali beristirahat. Lalu teman-temannya menyuruh Maya untuk menjaga Ita di dalam tenda dan mereka juga menjaganya di luar tenda. Namun tiba-tiba pada saat teman-teman dan semuanya beristirahat, Ita tiba-tiba terbangun, kembali lagi kesurupan namun tidak sampai kejang-kejang. Dan tiba-tiba akhirnya Maya pun terbangun, tiba-tiba sudah tidak ada lagi Ita di dalam tenda. Kepanikan pun terjadi, akhirnya Maya pun mencari-cari Ita sampai akhirnya Ita ditemukan. Ternyata Ita sedang bicara sendiri dan di sana Maya pun melihat sesosok jin lagi yang selalu mengikuti si Ita, di mana sosok laki-laki tua yang berada di punggungnya Ita. Lalu Ita pun disadarkan dan tiba-tiba sadar. Ternyata Ita pun gak tahu apa-apa, tiba-tiba ada di sini. Akhirnya Ita pun dibawa sama Maya kembali lagi ke tenda dan untuk beristirahat kembali. Dan keesokan harinya mereka siap-siap untuk turun dari gunung. Namun tiba-tiba Ita pun malah pergi ke sesuatu tempat dan menyuruhnya Maya untuk mengikuti Ita. Ternyata Ita itu sedang beristirahat di sebuah batu dan ada taman bunga kayak gitu. Dan setelah dihampiri, momen pun terjadi, yaitu percakapan antara Ita dengan Maya, di mana Ita merasakan bahwa ini adalah tempat tinggalnya. Dan setelah itu menyampaikan kepada Maya bahwa pasti dia akan mengalami kehilangan atau mengalami kesedihan ketika nanti kembali lagi ke sini. Setelah itu Ita pun diajak sama Maya untuk turun gunung supaya nantinya tidak terlalu larut malam. Dan akhirnya mereka pun siap-siap untuk pergi turun gunung. Ketika mereka pulang, tidak ada hal-hal yang terjadi lagi. Namun ketika itu tiba-tiba mereka ketika beristirahat, yaitu si Ita merasa ada barang yang ketinggalan. Mai, gue ngerasa ada yang ketinggalan deh. Dan selain itu, temannya juga merasa ada yang aneh, yaitu merasa dia itu jumlahnya ada kurang satu, bahkan bisa jadi lebih satu. Namun Ucup mengabaikannya dan sudah akhirnya mereka tetap melanjutkan untuk perjalanan pulang saja. Lalu setelah itu, Ita pun berpesan lagi kepada Maya bahwa kalau suatu hari nanti
Ita mendaki lagi gunung dan melihat Maya, ajak dia turun. Lalu Maya pun mengabaikannya dan akhirnya mereka pun pulang. Tiba-tiba mereka pun sudah sampai di kaki Gunung Gede dan bersiap-siap untuk mengantarkan Ita pulang ke rumahnya, dan setelah itu mereka pun juga pulang ke rumah masing-masing. Ketika sudah sampai ke rumahnya masing-masing, tiba-tiba Maya pun dibangunkan oleh ibunya bahwa si Ita itu sedang kesurupan. Akhirnya Maya pun langsung bergegas menghampiri ke rumah si Ita. Ternyata si Ita pun benar sedang tidak sadarkan diri, kesurupan lagi. Untungnya ada ustadz yang membantu meruqyahnya, namun ustadznya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sama-sama makhluk ciptaan. Tolong jangan saling Ketika itu, Ita berusaha mencabut kukunya dan tidak ada bisa yang mencegahnya. Akhirnya orang tuanya pun sangat khawatir dan mereka langsung membawa Ita ke rumah sakit. Di rumah sakit pun juga Ita masih belum sadarkan diri. Akhirnya sama dokternya itu dikasih obat penenang. Namun di sela-sela itu papahnya Ita akhirnya menyalahkan Maya dengan Indra, dan malah papahnya ingin membawanya ke polisi karena akibat setelah melakukan pendakian Ita menjadi seperti ini. Namun setelah itu tiba-tiba dokter pun keluar dari ruangannya dan memberitahu tentang kondisi Ita, bahwa ternyata Ita itu mengalami hal yang aneh, dan akhirnya dokter pun nanti mau melakukan pengecekan terlebih dahulu apa yang terjadi di dirinya Ita. Kalau misalkan ternyata tidak ada penyakit, berarti itu di luar medis. Lalu keesokan harinya Maya pun menjenguk lagi Ita, dan ternyata Ita sudah lumayan agak tenang. Namun si tangannya itu diikat supaya si Ita tidak menyakiti dirinya lagi. Dan akhirnya Maya pun berbicara kepada Ita bahwa dia akan selalu berada di samping Ita dan selalu mendoakannya supaya Ita itu cepat sembuh dan bisa bersama-sama lagi. Akhirnya ibunya pun sudah mengobrol dengan dokter bahwa ternyata Ita itu tidak mengalami penyakit yang menyebabkan seperti itu, dan itu ternyata di luar medis. Namun ibunya pun sudah memanggil beberapa kiai dan belum ada juga yang bisa menyembuhkannya. Namun ada salah satu kiai bahwa Ita itu ketika melakukan pendakian ada barang yang tertinggal di sana. Namun Maya pun tidak mengingatkannya bahwa barang itu adalah barang apa. Setelah mendengar itu, akhirnya Maya pun di sekolah memberitahu kepada teman-temannya bahwa ada barang yang tertinggal di gunung. Namun barang apakah itu? Dan salah satu temannya menyangka bahwa itu adalah pembalut. Namun kata salah satu temannya juga, dia juga menemukan pembalut di kantongnya Ita, bahwa itu tidak ketinggalan, berada di kantongnya. Dan juga Indra menjelaskan bahwa ada salah satu orang juga yang mendaki gunung dalam keadaan datang bulan, itu tidak terjadi apa-apa. Berarti masih ada kejanggalan hal yang aneh, bahwa barang apa yang ditinggalkan oleh Ita di Gunung Gede tersebut. Ketika ibunya di rumah sakit, dia selalu melihat ada orang yang aneh yang selalu masuk ke ruangan si Ita. Namun ibunya akhirnya mengabaikannya karena tetap kembali lagi ke kondisi Ita. Dan setelah itu akhirnya teman-temannya pun menjenguk Ita. Namun ketika menjenguk Ita, tiba-tiba si Ita melihat sesosok hantu lagi yang berada di ruangan tersebut. Namun di malam harinya, tiba-tiba Maya dikagetkan dengan sosok Ita yang tiba-tiba muncul di depan rumahnya. Akhirnya di sana pun momen sangat terharu melihat Ita sudah sembuh kembali. Akhirnya Ita pun ingin mengembalikan yaitu baju Maya yang telah dipinjam di gunung ketika mendaki. Namun kata Maya, ambil saja untuk Ita. Dan akhirnya Ita pun pamitan kepada Maya, dan Ita juga berterima kasih kepada Maya karena sudah membantunya. Dan ternyata kejadian itu hanyalah mimpi. Lalu terbangun dan dipanggil oleh kakaknya bahwa Ita di rumah sakit sudah keadaan memburuk. Akhirnya mereka pun pergi ke rumah sakit. Akhirnya Maya pun merasa shock karena melihat Ita kondisinya ternyata sedang kritis.
Ternyata Ita memuntahkan darah banyak dari mulutnya dan akhirnya Ita pun tidak bisa diselamatkan. Di sana Ita pun meninggal. Akhirnya Maya dan orang tuanya Ita sangat kehilangan. Maya yang sangat kehilangan karena Ita itu merupakan sahabat terbaiknya Maya. Kepergian Ita pun masih janggal, belum diketahui penyebabnya apa. Lalu di malam harinya Maya pun bermimpi lagi, yaitu bahwa ketika Ita berangkat itu dikasih 2 bingkisan dan bingkisan itu dibuang ke danau. Dan ternyata ini mungkin yang terjadi di Ita sehingga Ita menjadi seperti ini. Akhirnya memberitahu ibunya Ita. Dan akhirnya ibu Ita pun menanyakan kepada ayahnya bahwa barang apa yang telah diberikan kepada Ita. Ternyata ayahnya itu melakukan pesugihan, yaitu di mana ayahnya itu menceritakan hal yang sebenarnya, bahwa ayahnya itu telah mengalami kerugian dalam usahanya, sehingga itu akhirnya ayahnya pun memakai hal yang gaib. Ditambah lagi ada pesaingnya dan akhirnya mengirim hal-hal yang gaib kepada pesaingnya. Namun sialnya ternyata pesaingnya itu malah langsung mengirimkan santet kepada ayahnya Ita, dan sehingga yang kenanya itu adalah Ita. Makanya kenapa Ita itu sering mengalami mimisan karena terkena santet dari saingannya si ayahnya. Dan ketika itu juga ayahnya menemukan benda sesuatu di luar rumahnya, dan benda itulah yang akhirnya dibungkus dengan bungkusan diberikan kepada Ita untuk dibuang sejauh-jauhnya. Namun Ita dibuangnya malah di danau Gunung Gede, sehingga penunggu Gunung Gede itu marah kepadanya dan akhirnya terpecahkan misteri si Ita ini. Akhirnya ibunya pun marah kepada ayahnya karena ayahnya telah mengorbankan anaknya sendiri. Lalu di akhir episode, akhirnya Maya dan teman-temannya pun mendaki kembali, di mana benar perkataan dari Ita bahwa Maya ketika suatu hari nanti mendaki lagi akan mengalami kehilangan atau kesedihan. Dan ternyata di akhir episode juga Maya ditemukan dengan arwahnya Ita. Sesuai dengan perkataan dari Ita bahwa ketika dia melihat lagi Ita, bahwa dia pulang untuk turun dari gunung. Dan episode pun, akhir film pun diakhiri dengan kejadian yang sangat menyedihkan.